sesaat dia lupa kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah ya. Saya baru tahu nikmatnya tobat dengan rasa itu setelah belajar zikir khafi kepada ahlinya. Dan rasanya nikmat sekali ketika mengadu kepada Allah, ya Allah, kok hatiku masih lalai kepada Engkau ya. Setelah kita belajar zikir khafi baru kita sadar, ini nafas kok nggak berisi zikir ya. Gitu. Sholat kok nggak terasa khusyuk ya. Jadi kita sibuk sama diri nggak jadinya. Nah, ini yang disebut ahlul yaqin oleh beliau. Ya. Fa'azama ala rafdi kulli syahwatin fi nafsihi li hadhihi al-jawari sab'ah mimma atlaqa aw hazara apa itu? Hazara fi kulli fi makan. Hazara alayya, ada alayya fi kulli makan. Jadi dia menyebut dirinya yang terlintas dalam diriku di setiap tempat ya. Fala khalasa minha hatta umitaha min nafsi. Tidak mungkin itu terlepas sampai aku mematikannya, membunuh aksesnya dari diriku. Wa hasiba anna rafdaha imatataha ya, bukan imanataha ya, itu imatataha, tanya kurang boleh tukeran ya. Pulpen ya. Fa'alimallaha fa'alimallahu sidqa ar-rafd min 'abdihi wa madha yurid faftaraqat al-iradatu hahuna ya. Ini al-yaqin, dia antara wali yang mutlak tadi dengan yang ahlu haqqillah. Faminhum man sadaqallahu fi rafdihi litahhira manah tujuannya wa yalqahu bisidqihi wa taharatihi liyanala maw'ad as-sadiqin min sawajibihim. Wa minhum man sadaqallahu fi rafdihi liyalqah. Ini cuma dia buat kategori-kategori lalu ditutup di belakang. Fa ammal ladzi fataha lahu at-tariqa ilayhi, paling bawah. Adapun orang-orang yang Allah bukakan baginya jalan, fa haladzal ladzi zaqarahu fi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi memang zikir 1000 awalnya berat gak? 200-nya berat awalnya. Allah itu berat bagi udah talqin. Terus awalnya 1000 berat, tapi kalau sudah lewat berat gak? Malah kalau gak zikir gak enak. Yang sudah sampai 5000 awalnya berat, tapi kalau sudah istiqomah 5000 gak nyampe 5000 dia gak nyaman ya. Saya punya kenal seorang syekh, dia setiap malam itu zikir nyebut nama Allah 5000 ya. Walaupun dia sibuk cuma di situ, tapi Allah beri ketajaman kolbu. Siapapun duduk depannya dia langsung tahu ini kolbunya rusaknya di mana, penyakitnya apa, obatnya apa, dia tahu seperti itu. Ada orang begitu. Jadi zikir itu gak usah banyak-banyak, yang ini istiqomah. 5000 banyak ya? Enggak, 5000 dikit. Abu Hurairah 14.000 loh ya. Abu Sa'id Al-Khudri lebih dari itu. Zainal Abidin lebih dari itu. Maka disebut Zainal Abidin li'annahu zayyana nafsahu bil ibadah ya. Falamma fataha lahu at-tariq ilayhi ashraqa an-nur fi sadrihi. Teman-teman, kenapa khalwat itu 40 hari? Karena itu saat untuk mengasah kolbu. Kolbu itu kan keras. Nama Allah itu lebih keras dari kolbu. Dibanting terus, banting terus, banting terus. Batu ketemu batu, percaya nggak? Percaya. Ya. Itu gunung, muncul mata air nggak di situ? Muncul mata air di situ. Jadi ketika dia pecah, keluarlah mata air. Itulah nangis. Nah, ini yang disebut falamma fataha lahu at-tariq ilaihi asyraqa an-nuru fi sadrihi. Terbitlah cahaya yang bukan cahaya jisim, bukan cahaya jismun kathif, bukan cahaya ini. Cahaya yang terbit dari berbenturnya dua nur, dua yang keras. Zikru ismillah, nyebut nama Allah, dan yang kedua qalbu yang qaswah, yang keras itu. Ya. Fa asaba ruhat tariq. Maka disitulah dia bertemu inti dari jalan rohani. Jadi yang belum istiqomah, coba dicapai itu sampai kita merasakan itu. Insya Allah kalau sudah di jalannya, tinggal terusin gitu ya.
Dia sesekali minta, bukan sekali, sering-sering lah. Ya Allah, dengan kalimat ini hidupkan aku, dengan kalimat ini matikan aku, dengan kalimat ini bangkitkan aku, dengan kalimat ini timbang aku, dengan kalimat ini hisab aku, dengan kalimat ini perjalankan aku di sirat, dengan kalimat ini masukkan ke surgamu, dengan kalimat Allah ini ya Allah, maka bersamakan kami dengan Rasul. Pasti ya, kalimat ditimbang dengan selain Allah, mana yang lebih berat? Kalimat itu. Ya. Itulah ruhut tariq, ya. Ruhut. Jadi ruhut tariq bukan teori-teori, bikin jurnal, enggak. Ya jurnal nanti. Ketika Abul Hasan Syazili ditanya, bukan Abul Hasan Syazili, muridnya Al-Mursi ditanya, lima la taktub, lima la tusannif, kenapa engkau tidak menulis? Apa kata beliau? Mu'allafati ashabi, karya-karyaku adalah murid-muridku. Itu san'ullahnya. Jadi karya dia yang hakiki itu bukan menulis buku. Apa pentingnya nulis buku murid gak jadi? Maka dia betul-betul pegang itu murid-muridnya. Jadilah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaihi wa qanasallahu sirrahu. Jadi nggak tuh barangnya. Sekarang semua wilayah umat Islam, mulai dari yang ujung Maroko sampai ujung Ambon, saya nggak tahu Papua, makanya nggak tahu. Ya, Hikam Ibn Athaillah dipelajari orang, benar nggak? Itu karya Imam Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi. Nah teman-teman, faqawya ala rafdi hatta mahira fit tariq. Dulu susah bangun tidur malam hari. Kalau sudah sampai di sini gampang bangun tidur itu. Dulu susah, mau duduk sebentar udah kesemutan. Sekarang kesemutannya hilang. Tinggal menyemutkan yang di dalam itu, ya. Wa hadaqa, ya, basran bisayri ila Allah, maka dia sangat jelas sekali memandang ke jalan Allah, bahwa jalan itu ya thariqul Allah, ya zikrullah. Thariqul Allah itu ya zikrullah, mengingat Allah. Zikirnya orang maksiat ya tobat. Zikirnya orang punya nikmat ya syukur. Zikirnya santri ngaji. Zikirnya muallim ngajar. Ya. Tapi inti dari semua zikir-zikir itu adalah zikru ismin mi asma'i. Jadi jika ada orang zikir taubah, ada zikir ta'lim, zikir syukur, tapi dia tidak mengenal siapa yang dia sebut, siapa yang dia ajarkan namanya ke orang lain, maka efeknya cuma sampai lidah, sampai ke lidah, ya masuk ke telinga, keluar telinga, gitu. Kenapa kalau kiai ahli ma'rifat ngomong itu muridnya langsung pakai? Abah Anom kuliah nggak? Enggak. Tapi muridnya profesor, dokter, ya kan? Mbah Asrori kuliah nggak? Enggak. Muridnya profesor dokter, kiai-kiai yang sudah profesor dokter. Kenapa? Di kampus nggak dapat seperti yang disebut Buya Asfi tadi. Di kampus nggak dapat ilmu qalbi. Yang dapat di mana? Situ. Jadi mursyid yang kamil ini boleh disebut profesor qalbi. Jadi ketika dia diijazahkan gurunya, itu berijazah zahir, itu kayak doktor lah. Nah, namun kalau Allah nanti yang mengangkat dia, nah, kalau Allah mengangkatnya, maka kalam-kalamnya itu perpanjangan dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Mau terus ya? Terus benar. Alamat. Fa'alima annahu idza rafadha syahwatal aql, ya. Buya udah nyerah soalnya. Sebenarnya Buya nggak nyerah, ya. Maka dia mengetahui apabila bahwasannya dia, ya, rafadha syahwatal aql, mencoba menolak keinginan-keinginan syahwat makan, yang bagi lahu ayyarfuda syahwatal libas, otomatis nanti dia mengurangi syahwat libas. Ini kalau lagi suluk, ya, uzlah, ya. Kalau sekarang nggak usah pakai baju bagus, makan yang enak. Fa iza rafadaha yanbaghi lahu ay yarfud syahwa syarab. Jadi ini pakaian, kalau kita tanggalkan pakaian yang makan kita kurangi, maka pakaian juga harus dikurangi. Jadi setelannya jangan tinggi-tinggi gitu.
Terus kalau begitu minumnya dikurangi. Nah teman-teman, Imam Abul Hasan Asy'ari 20 tahun lebih, Abul Hasan, karena beliau berguru kedua sufi besar, Imam Junaid dan Ruwaim. Jadi setelah Imam Junaid wafat kan banyak muridnya, salah satunya Ruwaim, Shibli. Nah, Imam Abul Hasan Imam Abul Hasan Asy'ari berguru ke Ruwaim. Beliau dapat asar lah, pengaruh tersebut. La yusalli subha illa bi wudu'il isya. Puluhan tahun tidak salat subuh kecuali dengan wudu isya. Maksudnya apa? Riyadhah malam hari, zikir malam hari. Siang-siang beliau jadi singa podium, jadi singa jidal. Tapi malam-malam jadi rahib. Ini mirip-mirip kayak syair-syair lama itulah ya. Kita siapa? Jadi orang-orang yang ngejek-ngejek Imam Asy'ari hari ini dia nggak tahu. Tapi sekarang mereka sudah mulai takut. Akhirnya sekarang yang diajak Asy'ariyah. Asy'arinya, oh kok kami Asy'ari, kami dan Asy'ariyah. Loh kok bisa Asy'ariyah beda dengan? Iya, itu aneh itu. Kalau Salafi beda dengan Ahmad Hanbali ya namanya udah beda. Satu Hanbali, satu Salafi itu beda. Baik. Kalau sudah mulai mengurangi minum, nah ini kalau di kampung-kampung dulu, kita kalau uzlah ya, dulu kan nggak ada namanya toilet di kamar. Di surau itu nggak ada. Orang kalau mau buang air kemana? Jauh ke bawah, ke telaga, sumur di bawah, di shower. Yang pernah deh, merinding lah kalau ingat. Nah itu ya, jamban ya. Masih dapet. Ketika di masa-masa itu nggak mungkin kita banyak minum. Kenapa? Bentar, kalau orang banyak minum lagi ngopi nggak mungkin. Pasti minum dikit. Jadi berbuka itu cuma ala kadarnya dikit. Udah, tinggalin. Nanti sampai malam kalau haus sedikit minum, makan sedikit. Udah gitu udah. Sampai pagi akhirnya, mohon maaf ya, buang air kecil itu sedikit. Sehingga disebutkan dalam kitab Jami' Ushul Auliya ya, dalam Risalah Kusyairiyah juga, beberapa mereka 3 hari, ada yang sampai 7 hari tidak buang air. Gimana caranya tuh? Ya bisa ya. Itu bisa. Kita belum ya, saya pun belum. Saya pun belum. Jadi kalau disebut, makanya saya malu kalau disebut sufi, belum sufi. Mereka begitu loh modalnya. Oleh karena itu, karena kita nggak mungkin mencapai riyadhah mereka, mujahadah mereka, teman-teman. Mereka riyadhah, mujahadah mau dapat apa? Ma'rifat kan? Maka di akhir zaman Allah kan sekarang ma'rifat dulu yang dalam, baru riyadhah. Maka ilmu sekarang mudah, semua kitab ditulis, semua kitab dicetak, semua kitab dikaji kalau bisa. Nah, dari situ kita akan berriyadhah dengan mudah. Nah, nanti jalan pintas itu. Nah, ini rahasia sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kemudian memojokkan diri, siapalah aku, iya siapalah aku. Tapi kan setiap jalan, setiap saat ada thariqahnya. Thariqah dulu, thariqah riyadhah wal mujahadah mutlaqan. Thariqah sekarang, thariqah ma'rifah, baru thariqah riyadhah. Gitu, jadi balik. Makanya saya dengan teman-teman, termasuk Buya Asfi, Buya Zulfikar di sini, kita banyak ngajinya daripada zikirnya. Karena ma'rifat dulu. Biar berat kolbunya dengan ma'rifat. Nanti kalau sudah tahu orang rahasia suatu kalimat, suatu zikir, dia akan gampang mengamalkannya. Gitu. Kalau dulu kan orang-orang dulu kan patuh, nggak kritis. Sekarang anak saya aja kalau kita bilang apa, kenapa dia? Kenapa bisa 1000? Ya, nggak mungkin. Maka kita kasih dulu kenapa why-nya, kita jawab dulu. Teman-teman nih setiap kali baca kita rotib, pasti dulu ada. Kasih rotib. Kenapa zikirnya keras? Kenapa zikir keras? Begitulah terus. Jadi kita harus jawab. Nah ini adalah bab ma'rifat. Kalau sudah masuk semua, tinggal riyadhahnya nggak usah lama. Nggak perlu 40 tahun. Nggak perlu 40 hari. Ya? Nggak perlu 40 hari, serius. Nggak perlu 10 hari malah. Semalam cukup. Tapi istiqomah setelah itu. Sama aja seumur hidup kan. Baik. Udah paham semalam, diamalkan, sekarang dibawa pulang, udah itulah. Itu cukup sebenarnya.
Maka di zaman ini teman-teman mohon maaf, pemburu ijazah, pemburu kemursyidaan nggak perlu berijazah bermursyid, bersertifikat. Bermursyid wajib, tapi punya sertifikat tuh nggak perlu lagi sekarang. Jadi nggak usah kejar itu lagi sekarang. Orang riyadhah, zikir puluhan ribu, kan pengen dapat itu. Kita nggak perlu lagi. Ya, inilah mujahadah kita sekarang, mujahadah fi lihusuli ma'rifatillah. Ya. Ya, caranya ngaji kan, kitab-kitab ini mereka tulis untuk kita semua. Ya. Contoh, Imam Ghazali nulis kitab Munqiz Minadh Dhalal. Itu beliau tulis empat fase, mulai dari kalam, falsafah, kebatinan, baru sufi. Apa perlu kita sesat dulu jadi masuk aliran-aliran itu? Perlu nggak? Nggak perlu. Jadi beliau nulis itu supaya kita nggak usah, maksudnya gitu. Ngaji kitab itu beberapa hari, beberapa bulan itu udah sama kayak kita memasuki semua aliran yang beliau lalui itu, gitu maksudnya teman-teman semua. Bayangkan nih, kitab ini beliau dikafir-kafirkan dulu, ya, sampai susah keluar rumah ini dulu. Sekarang kita cukup. Ini berapa nih harganya ya? Ya paling-paling 100 paling mahal ya. Isinya, masya Allah, nggak cukup pakai riyadhah 100.000. Di berikutnya dikatakan ya, warafadha syahwat sama terus, fala yantiq ila bima la budda minhu. Ini saat-saat uzlah nih. Maka dia tidak bicara kecuali dengan apa yang sepantasnya. Wala yasma' illa ila ma la budda. Dia nggak perlu mendengar juga orang ngomong. Nah ini kalau lagi suluk nih, rame, ada teman-teman cerita nih di luar tentang natijah pengalaman zikirnya. Oh itu telinga tuh pengen denger tuh. Ya, ini lagi dapat apa nih habis zikir gitu. Maka teman-teman jangan ceritakan itu kecuali kepada guru kita aja. Khawatir teman kita nanti pengen dapat juga. Terus dia zikir, kok saya nggak dapat yang dia dapat ya gitu. Dia kira dia nggak dapat, padahal dia bisa zikir itu udah dapat. Jadi zikir itu selesai target itu berarti sudah dapat. Ya. Wala yanzur ila ma ila la yanzur illa ila ma la budda minhu. Enggak memandang kecuali yang penting. Nah, ini kadang-kadang kalau dikasih kasyaf, kita dikasih pandang kemana-mana nih. Ya, kadang bisa melosok sorot hati orang, tinggalkan itu. Ya, jangan coba-coba. Minta ampun kepada Allah. Itu kasyaf setan. Ya, kasyaf setan. Kalau kasyaf malaikat, dia selalu mengajarkan ilmu yang baik semua dan gak ada yang mukhalafah. Kalau kasyaf setan, kita diberi pengetahuan yang bikin kita sombong dan tahu aib orang. Udah itu aja. Bikin sombong, tahu aib orang. Sekarang orang ngaji, gak perlu pakai kasyaf, ngaji aja deh. Udah sombong nih. Udah gak usah jadi mufti, langsung pindahin orang yasinan di luar ya. Wala yamshi illa ila ma la budda minhu, ya, dan enggak bergerak, enggak perlu jalan kalau enggak penting. Makanya kalau lagi suluk uzlah, kita emang kurangin makan, kurangin minum, dan enggak makan yang bernyawa karena geraknya dikit. Jadi kenapa antum ini sakit-sakitan? Karena makan ayam, makan daging, terus olahraga enggak. Coba kurangi makan ayamnya, makan dagingnya, makan nasinya. Kurangi gulanya. Kayak orang suluk. Jadi orang suluk tuh diet rohani, diet badan. Sehat bener, ya, sehat serius. Nah, yang belum pernah nyoba nanti kita buat ya, tapi mungkin bukan di sini, tapi gerbek orang. Fayalzamul uzlata hasba ma li hadhihi al-abwab. Ya, lalu dia melakukan uzlah, benar kan? Ini sudah masuk bab uzlah. Lalu dia mencoba, nah bahasa dia masih ekstrim ya. Orang salaf ini mah ekstrim. Membunuh syahwat. Wa imatata lihadhihi syahwat. Lalu melazimkan membunuh syahwat ini. Maksud membunuh di sini artinya melemahkan ya, tadaif. Fazdada qurban wa syaraha sadrahu, sehingga menjadi dekat. Saya rindulah masa kecil itu kita masih dapat suluk yang ketat itu masih dapat. Sekarang kita buat suluk itikaf biasanya nggak makan daging, protes si Salik, si murid. Akhirnya ya udah makan daging.
Tapi baru zikir 1000, ya, Iya. ya mau gimana lagi? Udah mau zikir udah cukup. Besok-besok dia nggak minat sama daging, baru tuh jebol zikirnya 10.000, 11.000, ya. Kok bisa? Jadi zikirnya dia tuh kemudian membuat dia nggak minat dengan itu, karena dia jarang gerak. Alhamdulillah, sesekali begitu kejadian. Jadi ada teman saya, dia mau ikut itikaf dari sini nih, kita bawa ke Sumatera. Nggak bisa buang air 3 hari. Kenapa? Biasa pakai kurus yang duduk, sekarang jongkok, ya biasa di kampung. Iya. Apa yang terjadi? Nggak bisa buang air 3 hari. Tapi nggak ngadu. Saya cuma bilang, Pak, zikir aja. Dia patuh. Sekali dia patuh juga. Dari kemarin dia nanya terus, ini kenapa dunia begini nih? Jadi masalah tempat buang air kecil aja jadi masalah. Itu umur setelah dia pindah ke Jakarta, dia udah gak pernah lagi jongkok gitu kayak kita. Apa yang terjadi? Karena dia patuh ngamalin zikir. Sampailah kurikulum zikir 11.000. Latihan aja, kan latihan. Sampai di zikir 11.000, dia baru nyampe 11 atau 1.000 atau berapa, tiba-tiba dia nggak tahu lagi. Dia pakai cepat. Hari ini. Iya. Udah nggak tahu berapa lama, tiba-tiba matanya kebuka. Lihat 12.000. Rasanya sekejap, kayak gitu. Jadi kalau orang patuh mengamalkan zikir 10.000, 11.000, kadang-kadang dikasih Allah sekejap. Masalahnya kok sekali-sekali dikasih begitu? Dijawab oleh Ibnu Athaillah, supaya kamu sering-sering menunggu. Itu namanya warid. Kenapa warid itu gak selalu muncul zahirnya? Supaya si murid rajin-rajin menunggu. Karena si warid bukan guru yang memberi, bukan jumlah zikir yang menjamin, tapi kehendak Allah si pemberi warid. Kalau dipandang Allah ini pantas, tidak diam. Nah ini saya cerita aja ya. Pasangan saya sendiri ahli fikih. Ahli fikih ini kan mandang orang kritis terus. Ya. 4 tahun kita biarin aja, nggak kasih zikir, biarin aja. Tapi dia ngeliatin suaminya kok bisa tenang hidup dia. Mohon maaf ya, mbak-mbak ini, uni adik-adik. Perempuan itu kalau nikah itu paling galau masalah duit. Beda dengan karena perempuan itu rigid, mikir atur-atur. Makanya perempuan kalau naik motor lampu sen ke kiri, dia ke kanan. Karena perempuan bisa memikirkan banyak hal dalam satu detik. Laki-laki tidak, laki-laki fokus. Fokus satu di sini, satu di sana itu. Kalau perempuan nggak bisa. Perempuan nggak bisa. Itu hebatnya Allah memberikan keajaiban-keajaiban. Ini psikolog yang berbicara. Saya nggak pakar, tapi saya tanya ke mereka. Pas 4 tahun dia kemudian melihat kita tenang. Dia nanya, apa rahasia kamu kok bisa tenang? Tapi saya memang dari dulu alhamdulillah Allah izinkan sebelum subuh kita bisa bangun walaupun cuma 12 menit. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang tidak. Yang penting ada waktu bersama Allah walaupun sekejap. Kalau enggak sebelum tidur gitu ya. Kalau enggak pas orang enggak bangun, kita bangun sendiri. Selalu Allah bangunkan. Begitulah terus. Kalau enggak kita qadha. Dia melihat apa sih yang namanya baca? Kok aku dari kecil udah berzikir rasanya nggak ada? Nah, akhirnya kita kasih tahu. Karena dia ahli fikih dan dia pasangan kita, pasti aib kita dia tahu. Iya. Susah dong memandang suami sebagai guru. Susah kan? Iya. Nah, gimana cara merontokkan hijab memandang suami, memandang aib suami? Berubah jadi memandang guru. Dijelaskan 1000 kali hadis Aisyah nggak bisa. Dirontokkan pakai asma Allah. Ya. Apa zikirnya? Ya Hayyu Qayyum. Jadi Hayyu Qayyum itu bisa merontokkan semua itu. Orang belagu, yang sombong, yang ya macam-macam. Bahkan dosa zahir, dosa batin. Kita ini kan banyak hijab-hijab dosa kita dalam hati. Apalagi saya ya. Walhasil saya bilang, kamu kalau mau tahu zikir saya, amalkan dulu ini ya Hayyu Qayyum sehari 1000. Kok gitu? Sehari 1000. Kaget kan, orang biasanya cuma 33, sekarang jadi 1000. Sengaja biar rontok.
Walhamdulillah dia patuh. Malam pertama dia coba 1000, tapi kok capek gitu. Malam kedua kesemutan, malam kedua gelisah, begitulah terus. Sampai malam ke-8 dia bingung, ngapain zikir-zikir begini nih? Ya, kok nggak ada efeknya? Malam ketiga, malam ke-9 dia ingat, saya bilang zikir itu bukan mau mencari keajaiban, tapi yang penting yang punya nama ridho dengan kita yang menyebut namanya. Dari 1000 itu mungkin di jumlah kesekian Allah ridho kepada kamu. Udah mulailah dia istighfar, astagfirullah dari keselnya 8 malam yang sebelumnya. Jadi mulai dari istighfar sudah oke. Karena habis dialog sorenya ya. Mulai di istighfar sudah mulai, ya Allah, ya sudahlah. Nikmat gak nikmat aku zikir ya Allah. Kasyaf gak kasyaf aku zikir ya Allah. Terbuka hijab gak terbuka, yang penting aku menyebut namamu ya Allah. Udah mulai nyebut ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, hilang ya-nya. Hayyu Qayyum Hayyu, hilang. Dia nggak tahu lagi sama dirinya. Tahu-tahu udah berapa ribu. Bangun-bangun udah tengah malam. Ya, nah itu kejadian. Sama kayak orang yang tadi. Kenapa? Jadi ternyata zikir itu intinya membuang semua obsesi-obsesi dan menjadi hamba sejati. Apa hamba sejati? Menyebut nama Allah karena Allah pantas disebut, bukan karena kita pengen dibukakan kasyaf. Memanggilnya ya Hayyu ya Qayyum karena memang dia maha hidup. Dia maha mengurus hamba-hambanya, bukan karena kita pantas dihidupkan atau apa. Maka terserah engkau ya Allah, mau kehidupkan hatiku, yang penting aku menyebut namamu. Udah gitu aja. Nah, maka disinilah saya sadar, kok dia baru nanya dari ke-8 makna ya Hayyu ya Qayyum. Jadi 8 hari nggak tahu maknanya, padahal ngerti bahasa Arab. Jadi ada terjemahan Asmaul Husna, ada makna Asmaul Husna. Maknanya kita coba jelaskan, ma'rifatnya. Di situ saya paham, oh berarti ma'rifat lebih awal. Sampaikan dulu ma'rifat dari ya Hayyu Qayyum, baru tembus dia malam itu. Cuma ini harus cobain dulu dong yang pahitnya. Jamu kan pahit, ya kan? Kalau dia tahu jamu pahit, baru dia tahu kalau madu itu manis, bahwa si pahit bisa menyembuhkan. Baru dikasih penawar. Nah sekarang dibaliklah modelnya, makrifat dulu, baru biasanya pada minta ya Qayyum ya. Ada yang panjang tuh, berapa lama ngamalin ya Qayyum? Ya akhwat, lama ya. Alhamdulillah, biar rontok sebanyak-banyaknya itu. Dengan ini teman-teman semua, kita tutup dengan kalimat dari beliau, wal khatrul azim wa huna. Tapi di sini ada hal yang besar ya. Wasalikun baina ma'sumin wa makhdhul. Salik itu antara maksum dan makhzul. Makhzul lawan dari maksum. Apa arti maksum? Dipelihara dari dosa. Makhzul tidak terlewat dari dosa gitu. Ya dapat pasti terjebak terus gitu. Wazalika anna man zallat qadamuhu fi hadzal tariq faminha huna zallat wa min huna khazal fahzarka hadzal bab. Oleh karena itu ya, siapa yang zallat qadamuhu fi hadzal tariq, siapa yang tergelincir dia di jalan ini, faminha huna zallat, maka di sanalah dia mulai tergelincir dan hina. Fahzar hadzal bab. Jadi ini udah masuk ke bab kolbu. Oke, kalau orang terjebak di bab zahir, maksiat zahir, nggak masalah, dia cukup tobat. Tapi kalau terjebak di kolbunya, ini susah benerinnya. Rasa sombong dengan ilmunya. Sombongnya orang-orang awam dengan ilmu yang sedikit lalu berani nyalain orang, itu masih lebih kecil daripada sombongnya para salik dengan makrifat yang dia punya. Emang dia yang punya makrifat? Emang kita yang punya makrifat? Kalau Allah mau, yakbidu, dan sesaat Allah cabut, ya kan? Kita tutuplah dengan satu kisah dari Imam Junaid ya, dia punya murid. Dia bilang, saya maksiat tiap hari, tapi malam masih bisa zikir, gak ada masalah tuh. Kata engkau, wahai Tuan Guru, kalau ingin bangun malam hari, maka tinggalkanlah maksiat di siang hari. Saya masih bisa bangun tuh.
Gurunya kasyaf tahu. Iya, ente bangun malam hari, tapi satu kalimah pun tidak ada lezat dalam dirimu. Karena dia sombong di situ. Jadi saya mengajak diri saya sendiri, kita semua, mari mulai tobatnya dua, tobat zahir, tobat batin. Jadi setelah tobat 7 anggota, kita masuk ke 7 penyakit kalbu. Ya. Apa aja itu? Sombong, iri, ria, ujub, ya, apalagi? Ghaflah, lalai, ghadab, ya. Dan yang paling bahaya adalah su'zan billah, yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama menyebutkan penyakit-penyakit yang lain, tapi inilah yang induk-induk dari penyakit-penyakit kalbu. Nah, itu harus diistighfarkan juga ya, di sisi Allah berhak mencicipi, merasakan makomat-makomat itu. Allahumma ja'alna min awliyaka, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk, wa ja'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta, wa ja'al hasanatina hasanat man radita. Allahumma astur awratina bi sitrika jamil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.